Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 9 ya dari mata kuliah pengolahan citra digital. Ibu mohon maaf sekali karena 2 pekan lalu Ibu tidak bisa masuk ya dikarenakan kesibukan yang lain. Jadi insya Allah hari ini dan pekan depan itu Ibu balap ya materinya karena tinggal 4 materi yang akan kita pelajari di mata kuliah pengolahan citra digital ini ya, sebelum memasuki masa final tanggal 13 hingga selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang operasi geometrik ya, yang dimana di dalamnya itu hanya beberapa saja yang akan kita pelajari ya, diantaranya adalah bagaimana cara melakukan pergeseran citra, pemutaran citra. Adapun pemutaran citra itu ada banyak macam lagi di dalamnya ya. Ada pemutaran berdasarkan sembarang koordinat, kemudian ada pemutaran citra secara utuh. Kemudian dilanjut dengan bagaimana cara melakukan pembesaran citra, kemudian pengecilan citra, kemudian kombinasi dari pembesaran dan pengecilan citra secara vertikal dan horizontal, dan yang terakhir pencerminan citra. Ya, jadi ini adalah masih termasuk di dalam tahapan pre-processing dari pembuatan aplikasi pengenalan pola ya, atau identifikasi citra. Ya, misalnya kalau adik-adik sekalian mau mengambil topik penelitian tentang pengenalan pola atau identifikasi citra. Jadi ini masih di dalam tahap pre-processing. Nah, kita masuk langsung saja ya, pengantar operasi geometrik. Nah, kalau kemarin operasi-operasi yang kemarin yang kita pelajari itu adalah operasi yang berkaitan dengan pixel ya, baik itu pixel di pixel itu sendiri maupun berkaitan dengan pixel tetangganya. Nah, kalau ini operasi yang berkaitan dengan geometris, artinya posisi ya, posisi dari citra tersebut. Ya, misalnya kita lihat di sini gambar, ada 2 gambar. Kita pindahkan posisi citra yang ini salah ya arah panahnya, yang tadinya dia posisinya di sini bisa kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, jadi dia maju ya, maju dari posisi sebelumnya, baik itu dia naik secara baris maupun mundur secara kolom. Jadi dia dikatakan pemetaan ke depan. Nah, adapun ini yang sebelah kanan ini posisi citra sebelumnya dia berada di sini, kemudian dia kita pindahkan satu baris ke bawah dan kita majukan satu kolom ke sebelah kanan. Jadi dia dinamakan pemetaan ke belakang seperti itu, ya. Nah, jadi pemindahan posisi itu secara geometris ada 3 macam ya. Ada translasi, ini yang disebut dengan pergeseran, ada rotasi atau pemutaran, dan penyekalaan. Ya, ditambah satu lagi pencerminan. Nah, jadi hubungan pemetaan antara pixel pada citra inputan dan pixel pada citra keluaran. Jadi sangat berbeda ya. Artinya kita yang dioperasikan di sini adalah posisi dari baris dan kolomnya ya. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke cara yang pertama untuk melakukan operasi geometrik. Namanya adalah pergeseran citra atau istilahnya adalah translasi. Nah, translasi bisa kita lakukan secara mendatar atau vertikal. Ya, vertikal itu atas atau bawah. Nah, seperti itu. Kemudian adapun rumusnya ya, bisa secara mendatar. Mendatar itu maksudnya horizontal ya, mendatar. Ini horizontal harusnya sini. Ke arah horizontal ataupun bisa juga vertikal. Nah, kalau vertikal kan atas dan bawah itu menyatakan posisi baris. Nah, kalau baris
kita gunakan rumus X. Nah, baris baru sama dengan baris lama tambah SX. Nah, ini berapa pixel ya, berapa pixel kita mau lakukan dia perpindahan secara vertikal atau secara baris. Apakah 1 pixel ke atas atau 2 pixel atau 3 pixel, terserah ya. Yang penting tidak melewati dari jumlah maksimum baris yang ada pada ukuran citranya. Begitu juga dengan translasi secara horizontal atau mendatar atau secara kolom. Nah, ini rumus Y yang kita gunakan. Ya, kolom baru sama dengan kolom lama tambah berapa kolom yang kita mau lakukan perpindahan pada citra tersebut. Nah, untuk di bagian tengahnya ini atau operatornya ini, kalau kita ingat rumus yang kemarin yang operasi ketetanggaan piksel yang seperti ini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, bergeser, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, itu rumusnya gimana? Kalau yang X dulu ya, ini atas dan bawah. Itu gimana? Kalau dia ke atas, dia ditambah atau dikurang? Kalau dia ke atas, yang rumusnya kemarin, yang operasi ketetanggaan piksel. Tambah atau kurang ya? Ibu lupa-lupa Mi juga. Ya, misalkan tambah kalau ke atas, terus ke bawah dia dikurang. Ya, sebentar kita cek ya bagaimana di dalam listing kalau ditambah dia kemana, ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi kalau Anda mau memindahkannya ke atas, itu gunakan rumus operator positif atau tambah. Kalau mau berpindah ke bawah, kurang. Kayaknya ini terbalik deh. Kayaknya ya, sebentar kita lihat. Terus kalau secara kolom, ke kanan itu ditambah, ke kiri itu dikurang. Ya. Kayaknya ini terbalik, ini harusnya tambah. Karena dia berpindah baris, semakin bertambah di posisi barisnya. Ini salah ya. Ini kurang. Nah, kalau kolom, kalau Anda mau pindahkan dia ke kanan, maka gunakan operator tambah SY. Kalau Anda mau pindahkan dia ke kiri, gunakan operator kurang. Seperti itu. Ya. Jadi ini patokan kita menggunakan rumus translasi untuk operator perpindahannya berapa. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di listing geser.m. Nah, ini listing yang bisa Anda gunakan untuk melakukan operasi translasi atau pergeseran. Ya, mula-mula kita baca citra dulu, citra yang Anda ingin lakukan operasi translasi, lalu ukuran citra tersebut dengan perintah size, lalu disimpan jumlah kolom dan jumlah barisnya. Ini jumlah baris dulu ya. Jumlah baris dan jumlah kolomnya ke dalam variabel tinggi dan lebar. Nah, ini ada nih penjelasannya ya. Nah, kalau ini bisa kita gunakan secara dua-duanya ya, mau pergeseran secara baris maupun secara kolom. Nah, jadi nanti dia operasikan satu persatu, dia pindahkan dulu posisi barisnya, lalu dia pindahkan kolomnya. Nah, di sini dia pakai SX positif 45, SY minus 35. Sebentar kita lihat pergeserannya kemana ini ya. Nah, kemudian hasil pergeserannya nanti kita simpan dalam variabel F2. Nah, kemudian mula-mula variabel F2 ini kita berikan tipe data ya, tipe data double. Kenapa double? Karena kita mau operasikan nanti di sini, operasi pengurangan atau penjumlahan, seperti itu. Kemudian mula-mula kita berikan dia nilai piksel sesuai dengan nilai piksel yang ada di citra asli, yaitu F. Nah, ini tadi F citra aslinya. Ya, jadi ini citra asli F, F2 citra hasil. Nah, kemudian F2 itu yang kita mau Ya, itu cuma hasilnya. Kemudian G ini variabel bantu untuk menampung nanti hasil akhirnya. Ya, jadi ini F2 nanti kita gunakan dia untuk mendabelkan ini nilai pikselnya yang ada di citra asli. Ini yang variabel bantu, ini yang citra hasil. Sorry, terbalik ya.
PF2 variabel bantu untuk mendabelkan nilai pixel. Mendabelkan itu mengubah tipe data integer menjadi desimal, ya, double pada nilai pixel di citra asli. Kemudian G itu citra hasil. Mula-mula kita berikan dia nilai pixel 0 dulu untuk semuanya, ya, semua pixelnya. Kemudian mengikuti ukuran dari citra asli yang ada di sini tadi. Ya, berapapun ukuran citra aslinya, segitu juga nanti citra hasilnya. Nah, kemudian kita mulai dari baris pertama, kolom pertama, kita operasikan nih pergeserannya. X lama sama dengan X kurang SX. Ya, Y lama sama dengan Y kurang SY. Ini dibalik ya. Tadinya kan ini X di sini, X lamanya di sini. Untuk penggunaan rumusnya ini, dia melihat dari berapa yang kita input di sini ya. Kalau di sini positif, maka kita lihat nanti pergeserannya bagaimana. Begitu juga dengan yang SY. Nah, kemudian masuk ke pengkondisian jika posisi X lama sama dengan 1 dan tidak melebihi dari jumlah kolomnya. Begitu juga dengan apa lagi? Nah, ini X ya. Apa tadi? X baris ya. Lebar, kolom. Ini kolom. Ini baris tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya akan ditampung ke dalam variabel G. Lalu ya, Y baris itu, Y itu baris, X itu kolom ya. Kemudian menampung apapun yang didapatkan dari sini hasil pergeserannya ya. Kalau ini memenuhi seperti itu. Kemudian jika tidak memenuhi atau melebihi dari posisi kolom 1 atau dia sebelah kiri ya, maksudnya melewati kolom 1 dari citra asli, ini juga melebihi, maka langsung diubah jadi 0. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya kita, kan tadinya dia double ya, ini double, F2 double, kita integerkan dulu. Nah, kemudian kita tampilkan imshow. Nah, sekarang kita coba, namanya adalah geser.m. Cara menjalankannya itu tinggal kita run saja di dalam situ, ya, di dalam listingnya. Cari dulu listing gesernya. Tampil di MATLAB-nya. Tampil, Bu. Oke. Kenapa dulu? Ini aja. Ini ada ya, geser.m. Nah, ini sudah ada gedung adaptif. Ya, kita jalankan saja langsung. Di sini Bu menampilkannya secara perbandingan ya antara citra asli dengan citra hasil gesernya. Kita jalankan. Ada ya di sini yang gunakan MATLAB online? Saya, Bu. Ya, katanya nggak bisa ya kalau GUI di MATLAB online. Iya, Bu, nggak bisa. Oh, itu kekurangannya ya. Kenapa Ki nggak install yang ini saja? Maksudnya yang masternya aja langsung, jangan Ki yang online, karena mau tidak mau harus kita pakai GUI nanti kalau kita mau ambil penelitian tentang pengolahan citra digital, Dek. Seperti itu. Bu, nggak mau terinstall, error terus. Tapi nanti saya coba lagi. Ya, berusaha aja terus ya. Kalaupun tidak bisa ya apa boleh buat, harus Ki berkolaborasi dengan teman. Ya, harus Ki berusaha memang, Dek. Ya. Jadi cari
cari banyak jalan ya, banyak jalan di Roma. Jadi jangan tersendat, jangan berhenti karena halangan yang Anda dapatkan ya. Jadi terus berusaha supaya bisa memenuhi nilai kelulusan dari pengolahan citra digital ini. Siapa ini yang bicara? Zulfahmia, Bu. Siapa? Zulfahmia. Zulfahmia. Oh, Mia ya, Mia. Ya, Bu. Ya, Bu, yang kemarin. Iya, iya. Mau nanya, Bu. Kenapa nanti tidak bisa terbaca noise-ku, Bu? Noise juga nggak bisa terbaca. Iya, jadi Iya, tapi MATLAB 2017 jika, Bu. oh 2017 nggak bisa. Iya. Masa ini Bu juga Karena 2017. karena kemarin tuh sudah Kak pakai MATLAB online, tapi saya sudah install nih. Tapi kalau codingan di MATLAB-nya temanku, bisa aja, tapi aku coba di MATLAB-ku nggak bisa, Bu. Begitu. Nggak terbaca noise-nya. Bisa saya kemarin, Bu, yang MATLAB 2021B. Nggak bisa juga terbaca image-nya. Masa? Iya, Bu. Kalian cari tahu siapa tahu ada beberapa library atau file yang miss pada saat kita install, biasanya seperti itu. Atau mungkin yang MATLAB 2021 dia sudah pakai listing baru, maksudnya ini cara penulisan perintah IM noise-nya gitu ya. Karena kan MATLAB biasanya mengupdate terus. Jadi contoh Tapi saya 2017 Ibu. Nggak mau juga. Nggak mau, iya. Kalau gitu pakai cara IM noise-nya itu tuh, hasil IM noise-nya kita simpan lalu citra hasil IM noise-nya itu yang dari teman tak kita simpan, lalu ambil key itu kita olah di dalam MATLAB tak, pakai cara gitu aja. Oh nanti ya Bu, nanti saya bisa coba. Iya, itu saja. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Ya, Nah, kemudian kita lihat ini hasilnya ya. Jadi apa tadi rumusnya ini? Mana ini? Minus ya. Ini saya rubah. Di sini yang minus. Dan ulang lagi. Nah, berganti ini. Jadi SX itu tadi Y itu baris ya. X itu kolom. Horizontal ya, cocok nih. Y itu baris. Kayaknya itu tadi salah menjelaskan ya. Ya, mohon dimaafkan. Jadi SX itu posisi horizontal ya atau kolom ini dari kanan ke kiri 45. Jadi dia citra asli itu akan bergeser ke kanan kalau dia positif ya. Bergeser ke kanan sebanyak 45 piksel. Nah, ini nih. Bergeser ke kanannya ini. Terus SY itu pergeseran secara vertikal. Kalau dia minus, berarti dia naik. Ya, seperti rumus yang Ibu berikan tadi. Kalau dia Kalau dia positif di sini, maka dia akan berpindah ke bawah. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya untuk SX atau kolom, perpindahan horizontal atau kolom, kalau dia positif, dia ke kanan. Kalau kita negatifkan di sini, maka dia bergeser ke kiri. Ya. Begitu juga dengan yang vertikal. Vertikal kalau kita berikan dia minus, maka dia akan bergeser ke kanan, ke atas. Kalau kita positif, maka dia bergeser ke bawah. Nah, kita ubah di sini ya, kita coba ubah di sini. Nah, berarti ini posisinya berpindah kemana? Kalau horizontal minus kiri ya, kiri terus positif bawah. Berarti ini nanti pergeserannya kiri bawah seperti itu. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bergeser ke kiri bawah. Kiri kemudian ke bawah seperti itu. Ke kirinya itu sebanyak 45 piksel, kemudian ke bawahnya itu sebanyak 35 piksel seperti itu. Nah, adapun yang kosong ini, nah ini nih yang kosong ini tadi yang hasil dari GYX sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang berada di sini
yang kena dengan operator ini, ya, rumus ini, maka itu yang akan mendapatkan nilai piksel sesuai dengan citra aslinya. Artinya kita lihat di sini dia tidak mengubah objek citranya, ya. Nah, cuman hasil pergeserannya itu 45 piksel yang kita geser tadi dan 35 piksel yang kita geser tadi ke bawah dan ke kiri itu nanti diganti nilai pikselnya, ya, atau nilai intensitasnya menjadi 0 atau warna hitam. Nah, jadi ini dia dihitamkan. Seperti itu. Kemudian hasil pergeserannya ini, ya, dia tidak berubah. Nah, jadi dia dari sini dia berpindah seperti ini. Nah, ini, ya, yang sudut kanan atas ini dia bergeser ke sini. Nah, jadi yang terpotong itu yang sebelah sini, yang tidak mendapatkan tempat istilahnya, ya, karena dia sudah berada pada baris terakhir dan kolom terakhir seperti itu. Nah, jadi yang nilai piksel yang ada di sini tidak terambil lagi. Yang diambil itu yang kena dengan posisi ini, posisi yang ada di dalam rumus ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk translasi atau pergeseran? Sudah, ya? Kita lanjut ke operasi berikutnya, namanya rotasi atau pemutaran citra. Nah, pemutaran citra di sini ada banyak macam. Ya, yang pertama bisa kita gunakan sudut koordinat 0,0. Ya, maksudnya itu seperti ini. Nah, sudut, ya, pusat perputarannya itu pusat koordinat perputarannya itu dari sini 0,0 atau sudut kiri atas. Nah, adapun nilai rotasinya itu adalah nilai theta. Nah, nilai theta berapa yang kita berikan di sini sudut perputarannya, maka segitu juga hasil rotasinya nanti. Nah, cuman pada rotasi bagian pertama ini dengan sudut pusat 0,0 itu bingkainya nanti tetap seperti ini, ya, sesuai dengan posisi citra aslinya, yang tidak mendapatkan tempat, ya, yang seperti ini, daerah sini dan daerah sini itu nanti dia dipotong, ya, artinya tidak diambil. Yang diambil itu cuma yang menyentuh bingkai sesuai dengan citra asli. Jadi hasil rotasinya nanti itu cuma sampai sini, yang daerah hitam ini, ya, ini yang nanti menjadi objek citra aslinya. Adapun yang bagian sini dan bagian sini nanti dihitamkan, ya, yang yang tidak kena dari sudut perputaran tersebut. Nah, seperti itu. Adapun rumusnya kita lihat di sini, ya, mengikuti dari sudut perputaran yang akan kita input nantinya. Jadi kolom baru, ya, posisi kolom baru sama dengan kolom lama dikali cos theta ditambah baris lama dikali sin theta. Begitu juga dengan baris baru. Baris baru sama dengan baris lama dikali cos theta kurang kolom lama dikali sin theta. Adapun rumusnya ini rotasi yang pertama, ya, rotasi .m. Nah, kita baca citranya dulu, citra yang kita mau rotasikan di sudut 0,0, ya, sudut kiri atas. Kemudian ambil ukuran citranya, lalu tentukan sudut perputaran yang kita inginkan, ya, misalnya 10. Nah, perhatikan kalau posisi pusat koordinatnya itu 0,0, berarti sudut yang diizinkan itu, yang diperkenankan itu cuman dari sini sampai ke sini, ya. Nah, itu berapa sudutnya itu kalau cuman dari sini sampai sini? Berapa itu tetanya ini? Berapa jumlah sudut maksimal yang diizinkan untuk perputarannya ini? Berapa ini, Dek, kalau dari sini sampai sini? Berapa derajat sudutnya? Masih ingat? Bukan 90, Bu. Ya, 90, ya. Baru Ibu mengingatkan, kalau satu lingkaran itu kan 360 toh. Nah, sementara ini adalah 1/4. 360 bagi 4 berarti 90.
sudut siku-siku ya. Jadi sudut yang diperkenankan untuk kita dapat melihat hasil dari perputaran dengan pusat 0,0 itu di bawah dari 90. Kalau lebih dari 90 berarti kesininya ini itu enggak kelihatan hasilnya nanti, hasil perputarannya. Nah, jadi kalau mau lihat ada hasil rotasinya, maka gunakan sudut di bawah dari 90. Lebih besar dari 0 tapi lebih kecil juga dari 90. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat kembali di listingnya, ini dia pakai sudut 10. Kemudian masukkan radius pi kali sudut per 180. Kemudian ini yang cos tadi ya, yang cos theta. Kita masukkan nih cos A sama dengan cos dalam kurung radius ini tadi. Jadi radius itu apa? Sudutnya ini kita masukkan lagi ke dalam rumus radius ya, di mana radius itu rumusnya pi dikali pi itu 3,14 ya, dikali berapa sudut yang kita masukkan di sini lalu dibagi 180. Nah, maka itulah yang akan diambil nanti nilainya untuk sudut perputarannya. Begitu juga dengan sin ya, sin radius. Lalu F2 nilai piksel citra asli kita doublekan dulu karena kita mau lakukan perkalian ya dan penjumlahan pengurangan di dalamnya nanti. Kemudian dimulai dari baris pertama, kolom pertama. Masukkan nih rumusnya. X2 ini X2 baru ya, posisi baru sama dengan round. Round ini artinya di dalam MATLAB itu membulatkan ya, membulatkan ke atas ataupun ke bawah. Ya, kalau tidak salah ya, kalau round itu ke bawah, kalau floor itu membulatkan ke atas. Ya, tolong dikoreksi kalau ibu terbalik. Pokoknya salah satu itu ya, round intinya round membulatkan. Yang tadinya dia desimal akan dibulatkan. Kemudian X lama ya, posisi kolom lama dikali cos A tadi ini ya, yang di atas tambah ini baris lama dikali sin A. Begitu juga dengan baris baru. Baris baru sama dengan baris lama dikali cos alfa dikurang kolom lama dikali sin alfa. Nah, jika X2 dan Y2-nya ini lebih besar sama dengan posisi kolom 1 ya, dan tidak lebih kecil dan lebih kecil sama dengan kolom terakhir, jadi berada pada kolom 1 sampai kolom terakhir, begitu juga baris pertama dan baris terakhir, pokoknya berada dalam bingkai itu tadi ya. Kalau dia berada dalam bingkai citra asli, maka citra hasil rotasinya sama dengan mengikuti nilai piksel yang ada di citra asli. Nah, seperti itu. Selain dari itu, kalau dia di luar dari bingkai citra asli, ya, maka diberikan nilai 0. Seperti itu. Bingkai asli itu artinya yang hasil perputarannya tadi ini ya, bagaimana hasil perputarannya, maka segitu juga nilai pikselnya. Di luar dari yang kena perputaran tadi itu diberikan nilai 0, yang hitam-hitam tadi ya. Nah, kemudian hasilnya kita integerkan ya, nilai pikselnya kita integerkan lalu tampilkan. Ya, cara menjalankannya menggunakan rotasi.m. Mencari rotasi. Nah, ini ada banyak rotasi ya. Ada rotasi 2, 3, 4, 5. Terus silakan nanti Anda coba untuk masing-masingnya. Nah, ini sudah ada. Ibu di sini pakai 5 sudutnya. Ya, kemudian menampilkannya nanti secara perbandingan citra asli dan citra hasil rotasi. Kita jalankan. Namanya adalah rotasi. Nah, hasilnya seperti ini untuk 5 derajat. Ya. Nah, cuman perhatikan Ki, di rotasi.m ini hasil pinggirannya ini dia bergerigi ya.
Nah, itu kekurangan dari rotasi yang pertama ini dengan sudut 0,0. Nah, hasilnya dia bergerigi untuk pinggiran hasil rotasinya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Maka kita lihat di listing berikutnya, rotasi yang kedua. Nah, ini dia pakai citra sungai, hasilnya bergerigi. Ya. Nah, di rotasi 2, nah, itu kita coba tambahkan ya listing di bagian mananya itu, sehingga nanti hasilnya dia tidak tidak bergerigi. Oh, ini dia menggunakan pemetaan ke depan. Kita coba ya rotasi 2. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kita lihat. Di bagian G-nya ya. Nah, di sini dia tidak ada inisialisasi awal untuk variabel G-nya. Nah, sementara di sini dia ada. Ini G sama dengan zeros. Ya. Selain itu sama aja dengan yang sebelumnya. Tuh. Berbeda di sini aja. Nah, ini fungsinya adalah untuk pemetaan ke depan. Ya, artinya hanya mengganti saja ya berapa nilai pixel pokoknya kita adakan dulu ini G seperti itu ya maksudnya. Kemudian kita jalankan rotasi 2 ini dengan citra yang sama. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ternyata tidak begitu lebih bagus ya dari yang rotasi pertama tadi, malah masih tetap ada geriginya, malah bertambah noise di bagian dalam citranya ini. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Kita lihat lagi di rotasi 3. Ini pemetaan ke depan. Kalau yang rotasi pertama, pemetaan ke belakang. Nah, maka diberikan tambahan operasi, ya, namanya interpolasi pixel. Ya, interpolasi pixel itu kita ganti fungsi round. Oh, round itu pembulatan ke atas. Kita ganti fungsi round dengan fungsi floor, pembulatan ke bawah. Nah, di bagian situnya aja kita ganti. Nah, kita ganti ya. Nah, di rotasi 3. Pembulatan apa tadi? Pembulatan ke bawah. Ya, contohnya itu seperti ini. Ya, kalau hasilnya 47,09, pembulatan ke bawah itu jadinya 47. 59,85, pembulatan ke bawah itu jadinya 59. Nah, itu fungsi floor. Kalau round 47,09 dia jadinya 48. Kalau 59,85 jadinya 60. Jadinya dia bergeser ya. Ini jadi 48, ini jadi 60. Kalau floor ininya tetap juga. Desimalnya yang tidak diambil seperti itu. Nah, kita coba di listingnya. Nah, di rotasi 3 ya. Rotasi 3 di sininya ini dia pakai floor, bukan round. Nah, kemudian ditambahkan dengan beberapa rumus untuk interpolasi ya. Tadinya kan di sini round. Nah, floor-nya kita pindahkan ke sini. Fungsi round-nya kita ganti jadi fungsi floor. Kemudian masing-masing Y2 dan X2 ini kita simpan dalam variabel P dan Q untuk melakukan interpolasi bilinear dengan rumus seperti ini. A sama dengan baris baru ya, Y. Ya, baris baru dikurang P yang tadi, hasil floor-nya, hasil pembulatan ke bawahnya. Begitu juga ini. Nah, kemudian mengambil pengkondisian jika kolom baru sama dengan jumlah kolom terakhir ya. Kemudian baris baru sama dengan baris terakhir, maka diambil citra hasilnya sama dengan yang diambil itu hasil pembulatan ke bawahnya untuk baris baru dengan kolom baru. Nah, kemudian selain dari itu
jika melewati dari kolom terakhir dan baris terakhir, maka dilakukan rumus intensitas ini, ya, di mana nilai pikselnya nanti, nilai piksel barunya nanti itu atau intensitasnya menggunakan rumus sekian, lalu disimpan ke dalam citra hasil. Nah, selain dari dua ini, maka diberikan nilai 0, ya, yang tidak terkena dari hasil rotasi, seperti itu. Kita jalankan rotasi 3 ini. Nah, di sini dia pakai sudut 5, menggunakan interpolasi di dalamnya. Ya. Kita jalankan. Nah, maka tidak ada noise di dalamnya yang dari rotasi 2, tapi masih tetap bergerigi, ya, masih tetap bergerigi. Nah, kita lihat di rotasi berikutnya. Ya. Rotasi berikutnya. Di mana? Oh, tapi kalau kita perbesar toh, bergeriginya itu bukan di pinggirannya, ya, yang maksudnya Ibu salah menjelaskan lagi. Yang bergerigi itu maksudnya di sini, yang tepi-tepi dari citra, objek citranya sudah tidak bergerigi lagi. Kita bandingkan dengan yang rotasi pertama tadi dulu. Yang objek citranya yang kita perhatikan, bukan pinggirannya. Nah, ini. Perhatikan Ki, di tepi-tepi dari citra hasil rotasinya ini. Kalau kita besarkan Ki lagi ini, dia agak bergerigi Ki. Di pinggiran-pinggirannya ini, tidak halus Ki hasilnya. Seperti itu. Apalagi yang di rotasi 2. Nah, di rotasi 3 dia lebih halus. Perbesarannya bisa kita lihat di sini, ya, ini. Ini yang tanpa interpolasi. Rotasi yang tanpa interpolasi agak terganggu, ya, agak bernoise di sudut, di tepi-tepi dari objek citranya. Sementara kalau kita berikan dia interpolasi, dia jadi lebih halus untuk tepi-tepi dari objek citranya, seperti itu. Jadi itu fungsi interpolasi, ya, menghilangkan efek gerigi dari tepi objek citra hasil rotasinya, seperti itu. Nah, adapun jenis rotasi berikutnya itu dengan sudut atau titik putar di tengah citra, ya, di pusat citra. Jadi berapapun ukurannya, nanti itu dia akan mengambil titik pusat citranya itu menggunakan rumus jumlah kolom, ya, jumlah kolom dibagi 2, begitu juga dengan jumlah baris dibagi 2. Nah, maka hasil pembagian 2 itu lah yang menunjukkan titik pusat koordinat dari citra tersebut di bagian tengah citranya. Nah, adapun kalau sudut yang di tengah ini yang kita gunakan, maka berapa sudut yang bisa kita gunakan kalau titik pusatnya berada di tengah seperti ini, Dek? Berapa sudut yang bisa kita lakukan untuk rotasinya? Dia searah jarum jam atau hampir penuh satu lingkaran begini, berarti berapa sudut yang diperkenankan untuk digunakan? Berapa tadi kalau satu lingkaran sudutnya? 360 derajat, Bu, kalau satu lingkaran. Iya, 360 derajat. Jadi derajat. Ya, sudut yang diizinkan untuk menggunakan rotasi dengan titik pusat di tengah citra sebanyak lebih dari 0 dan kurang dari 360. Jadi sekian sudut itu. Kita coba tadi yang rotasi pertama dulu, ya. Kalau kita pakai dia di sini lebih dari 90, gimana hasilnya? Ya, Ibu belum perlihatkan kita tadi. Save dulu, lalu jalankan. Nah, enggak ada toh kelihatan. Sebenarnya ada, ya, kan sudutnya dia di sini. Sebenarnya ada, cuman dia di sebelah sini. Sebelah sini enggak tampil di sini. Jadi yang tampil itu sesuai mengikuti ukuran bingkainya. Karena sudutnya lebih dari 90, berarti dia berada di daerah di luar bingkai, ya, di luar bingkai citra. Dia adanya di sini.
Di sini dia hasilnya. Cuman tidak kelihatan karena di luar dari bingkai citra asli. Makanya dia diberikan nilai pixel 0. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudutnya di sini, sekarang kita coba rotasi 4. Rotasi 4 itu yang sudutnya di titik tengah citra. Nah, adapun rumusnya ini sekian ya. Kolom baru sama dengan kolom lama dikurang N. N itu nanti ini ya, posisi M dengan M. M itu ini baris, N itu kolom. Ya, jadi titik pusat baris dan titik pusat kolomnya. Seperti itu. Dikurang N kali cos theta tambah baris lama dikurang M kali sin theta tambah N. Kalau baris baru sama dengan baris lama dikurang M kali cos theta dikurang kolom lama kurang N kali sin theta tambah M. Seperti itu. Jadi sudut yang diizinkan itu searah jarum jam ya. Searah jarum jam di bawah dari 360 derajat. Kemudian ya, yang lainnya itu sama aja yang sebelumnya yang rotasi 1 sampai 3, yang beda itu di sini. Ya, pencarian titik pusat citranya. Nah, menggunakan rumus M dengan N. Tinggi ya, tinggi itu baris, jumlah baris dibagi 2. N itu jumlah kolom dibagi 2. Kemudian dibulatkan ke bawah. Kemudian masukkan nih rumusnya yang tadi ini ya. Kemudian jika hasil kolom baru dan baris barunya itu sesuai dengan posisi bingkai citra asli, maka berikan dia efek interpolasi dulu sebelum kita berikan dia nilai intensitas atau nilai pixel. Nah, jadi diinterpolasi dulu, baru diberikan nilai intensitasnya atau nilai pixelnya ke citra hasil. Ya, selain yang tidak dikenakan efek rotasi atau sudut rotasi ya di luar dari ini, maka diberikan nilai intensitas 0 atau dihitamkan seperti itu. Lalu kita tampilkan hasilnya di rotasi 4. Kita jalankan, ini masih pakai citra yang sama. Gedung.tif. Nah, Ibu pakai 359 derajat di sini. Ulangi. Berapa tadi? 5 ya? Berapa tadi di materinya? 5. Ya. Kita lihat dulu hasilnya untuk 5. Sebentar kita bandingkan ke hasilnya. Nah, gini. Sudutnya di sini ya. Nah, jadi 5 itu 5 derajat. Ya, 5 derajat ke sini, 5 derajat ke sini, 5 derajat ke sini. Di sini 5 derajat ke sini, 5 derajat ke sini. Nah, seperti itu. Jadi dia bergeser begini. Searah jarum jam sebanyak 5 derajat. Kita tambah derajatnya jadi 90. Ya, supaya kita lihat hasilnya, perbandingannya. Nah, enggak mau Ki. Berapa Ji? Nah, gini. Ya. Jadi berputar sebanyak 90 derajat. Ya, mengikuti arah jarum jam 9, ya. Seperti ini. Jadi kalau 180 ke bawah ya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Kita coba. Kemudian enggak mau kalau pas di mau Ji. Jadi 90 kenapa enggak mau? Nah, gini ya. Jadi terbalik Ki. Karena dia berputar sebanyak 180. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Seperti itu. Nah, begitupun dengan 180 tambah 90 berapa? 270 ya. 270 itu dia mengikuti arah jarum jam 3.
Nggak mau Ki, dia harus lebih dari 270. Nah, ini ya. Jadi dia mengikuti arah jam 3. Di sini titik pusatnya kita putar mengikuti arah jam 3. Nah, begitu juga kalau lebih dari 270 di bawah dari 360, misalnya 355. Kita coba. Nah, ke 355 hampir menyerupai aslinya karena diputar sebanyak 360 derajat. Nah, jadi hampir kembali ke posisi semulanya. Kalau 360 boleh enggak? Nah, enggak mau juga ya. Jadi harus di bawah dari 360. Seperti itu. Kalau lebih dari 360 bolehkah? Kita coba. Ya, boleh aja sih, tapi ya begini. Maksudnya tambah mengecil ya, mengecil Ki hasilnya dibanding dengan yang berapa tadi? Yang li sama aja ya. Ini kan lebih dari 360 berarti 30, lebih dari 30. Nah, hampir hasilnya sama dengan yang 30. Kita bandingkan ya 30. Nah, gini. Jadi boleh sih di atas 360, tapi pada dasarnya dia memutar melewati dulu satu lingkaran jarum jam ya, baru dia tambah lagi 30. Maka 30 dia tidak melewati satu lingkaran sudut, tapi langsung saja 30. Begitu, tidak cukup satu lingkaran sudut yang dilewati. Gitu, kayak spin gitu ya. Kalau lebih dari 360 berarti dia lewati satu lingkaran gitu. Nah, jadi itu untuk sudut yang di tengah citra, ya, pusat citra. Nah, sekarang rotasi yang berikutnya dengan sudut memutar citra secara utuh. Ya, artinya begini, tetap titik putarnya di sini, cuman dia tidak mengikuti lagi posisi bingkai asli, ya, yang statis seperti ini. Dia akan membuat bingkai baru. Begitu. Jadi dia diputar secara utuh, tidak ada lagi yang dipotong-potong. Seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya ya, hasilnya. Listingnya di rotasi 5. Perbedaannya itu ada di sini. Nah, jadi dia akan membuat posisi posisi baris dan kolom untuk masing-masing ininya. Ini di sini sama di sini, masing-masing sudut ya. Dia bikinkan Ki dulu, dia inisialisasikan Ki dulu. Ini X1 jadi artinya baris 1 ya. Posisi 11 begitu ya. 1,1 baris 1 kolom 1 itu. Begitu juga dengan ini ya, baris 11, baris 12, baris 13, baris 14, baris kolom, ini kolom. Lalu baris 11, baris 12, baris 13, baris 14. Dia inisialisasikan Ki dulu. Nah, selanjutnya menentukan pojok. Nah, ini yang titik pusat tadi ya, di tengah-tengah citra. Kemudian menentukan pojoknya dengan rumus ini. Bla bla bla. Jadi yang baru ini yang baru ya, yang bingkai baru, sudut baru yang pertama ya, kemudian sudut baru yang kedua, sudut baru yang ketiga, sudut baru yang keempat, menggunakan rumus sekian. Kemudian mengambil nilai terkecil dari posisi pojok masing-masing ya, pojok 1, pojok 2, pojok 3, dan pojok 4-nya untuk baris, begitu juga dengan kolom. Kemudian diambil juga nilai maksimumnya. Setelah itu untuk mendapatkan lebar baru artinya kolom baru ya, jumlah kolom baru dengan jumlah baris baru menggunakan rumus ini.
berapa yang didapatkan tadi nilai maksimum dari masing-masing pojok ini, ya berapa maksimumnya dikurangi dengan berapa minimumnya lalu ditambah 1. Nah, begitu juga dengan barisnya, ya. Kemudian tambahan untuk tambahan X itu untuk posisi titik pusat barunya, ya. Ini untuk titik pusat barunya. Kemudian diberikan nilai zeros kepada mula-mula ya zeros kepada jumlah tinggi baru dan lebar barunya, ya. Tinggi baru itu baris, lebar baru itu kolom. Kemudian masing-masingnya tersebut ini, ya, diberikan nilai piksel sesuai dengan yang ada di citra asli. Ya, untuk yang citra hasil rotasi barunya ini ya, diberikan nilai piksel sesuai dengan citra asli. Jadi tidak ada perubahan objek di dalamnya. Yang berubah cuma rotasinya aja, perpindahan perputarannya aja. Kemudian ditampilkan, lalu untuk perputarannya itu menggunakan rumus yang sama tadi dengan yang sebelumnya di rotasi 4, yaitu perputaran di tengah pusat citra, ya. Nah, kemudian mengambil nilai piksel yang ada di Y2 tadi sini, F2, ya. Mengambil nilai piksel yang didapatkan tadi di sini disimpan ke dalam citra hasilnya nanti dengan sudut yang diinginkan, perputaran yang diinginkan. Ya, yang tidak dikenai oleh perputaran itu, maka akan diberikan nilai 0 atau warna hitam. Lalu tampilkan. Kita lihat di rotasi 5. Nah, ini ya, di sini dia pakai boneka, citra boneka. Kemudian hasilnya kita pakai IM Show aja. Kita gunakan sudut berapa di sini? Sudut 5. Kita coba 30 ya supaya kelihatan. Enggak mungkin kalau ada 0 di belakangnya ya. Masih enggak mau, masih integer. Sudah integer gitu. Kita kembali 5 aja lagi. Masih error. Di tinggi baru, lebar baru. F2 zeros, line 44. Kenapa enggak mungkin? Kita 45. Ulang lagi. Di sini pakai citra apakah? Kita lihat. Oke, gedung. Kita coba ganti citranya. Sebenarnya bukan di sini dia masalahnya. Error ya. Zeros must be integer. Nah, sebelum ke zeros itu line 44 harus diintegerkan dulu. Ini harus diintegerkan dulu. Tinggi baru, lebar baru. Ini mula-mula memberikan nilai zeros. Harus diintegerkan dulu ini. Kalau saya pakai integer lagi depan ini boleh enggak? Masih enggak mau. Mini input. Atau kita
nonaktifkan dulu ini ya. Coba kita nonaktifkan dulu ini. Memang lagi kalau di MATLAB. Memang lagi kalau komentar di MATLAB, ibu lupa. Malah ingatnya C++. Persen kayaknya, Bu. Oh iya persen. Lupa Ki. Nah, coba kita nonaktifkan. Bisa enggak? Nah, jadinya gini. Harusnya dia berputar. Perputarannya malah kayak translasi Ki hasilnya, Dik. Harusnya dia berputar mengikuti bingkai. Berapa tadi sudut yang 45 di sini? Entar dibalik persen. Jadinya malah gini. Jadi kacau Ki. Harus ada zeros itu hasilnya di sini. Kalau tidak ada Ki zeros, jadi kacau Ki. Atau setelah zeros kita integerkan Ki F2. Kita pakai F2. Atau di sini saya pakai F1 aja. Nah, jadinya F2 sama dengan universal integer F1 gitu. Coba ya. Masih enggak mau. Unbalance. Line 45. Oh ini nih. Ada nih. Kurungnya. Masih integer. Nanti posisi ininya yang diperbaiki kayaknya. Terus ini kita integerkan ke dalam. 1. Integer. Ambil apa Dik? Saya pakai ini dulu. Saya enggak mau karena percuma aja di sini integer, di sini zeros kembali. Too many input arguments. Ya, nanti Ibu cari tahu ya ini rotasi 5 anunya ada di mana. Karena kelamaan Ki nanti tuh kalau di sini kita terus sebentar Ibu cari tahu ya di mana kesalahannya. Dulu bisa Ji, itu kenapa enggak mau Ki lagi. Nah, kita lanjut ke perbesaran citra. Nah, jadi citra bisa kita lakukan perbesaran, bisa juga dikecilkan, ya tergantung skala yang kita inginkan. Nah, jadi misalkan seperti ini, mula-mula citranya berukuran 2 baris 2 kolom. Nah, kalau kita perbesar sebanyak 2 kali, berarti masing-masingnya ini posisinya ini di 1, itu dikali berapa? Tergantung dari perbesaran secara horizontal atau vertikal. Ya, jadi kalau dua-duanya seimbang 2 kali baris ya atau 2 kali kolom maka hasilnya 4. Nah, jadi 4 kali perbesaran untuk posisi 1 ini. Nah, begitu juga dengan 2 ini dibesarkan sebanyak 4 kali, begitu juga dengan 3 dan 4. Nah, jadi rumusnya itu secara vertikal dan horizontal ya. Berapa vertikal dan berapa horizontalnya. Ya, adapun rumus perbesarannya itu bisa kita lihat di sini di Y2 dan di X2. Nah, ini berapa SY dan SX-nya. Jadi rumusnya untuk tinggi baru dan lebar baru itu pakai gini. Tinggi lama dikali berapa skala yang kita mau inginkan perbesarannya ya, SY. Kemudian SX skala pada sumbu X-nya atau X kolom, posisi kolomnya. Begitu juga Y, posisi barisnya.
Jadi dikali ya. Berapa skala secara Y dan berapa skala secara X dikali dengan tinggi lama dan lebar lama. Lalu untuk hasilnya itu menggunakan rumus ini. Y2 atau Y baru sama dengan tinggi lama dikurang 1 lalu dibagi berapa skala yang tadi kemudian ditambah 1. Begitu juga dengan ini baris ya, ini kolom. Kemudian atau lebar. Kolom baru sama dengan kolom lama dikurang 1 lalu dibagi berapa tadi skalanya lalu ditambah 1. Itu untuk kolom baru dan baris barunya. Nah, kemudian nilai untuk skalanya itu kita gunakan angka lebih dari 1 ya. Jadi kalau mau diperbesar maka gunakan angka lebih dari 1 untuk skala Y dan skala X-nya. Nah, untuk perbesaran ini cara menjalankannya agak berbeda dengan rotasi tadi. Ini kita panggil dia di command prompt ya. Dipanggil function perbesarnya. Lalu dalam kurung citra asli yang kita mau lakukan efek perbesaran lalu diikuti dengan dua parameter yaitu skala Y dan skala X-nya. Nah, kalau kita mau besarkan dia, maka gunakan angka di atas 1. Kalau Anda mau kecilkan, gunakan angka di bawah angka 1. Kalau Anda mau kombinasikan, dikasih besar dan dikasih kecil, boleh juga seperti itu. Ya, kita gunakan apa tadi namanya? Perbesar ya, perbesar.n. Oke. Sudah ada, maka pemanggilannya di sini. Lalu ditampilkan di sini show-nya di panggil sama dengan panggil function perbesarnya dalam kurung apa nama citra yang kita mau perbesar. Ya, misalkan citra ini ya. Citra gedung.tif. Baik, jangan lupa tanda petiknya. Lalu diikuti dengan skala SY dan SX-nya. Lalu enter, maka akan tampil hasilnya. Nah, ini saya bandingkan dia secara secara beda figur. Ya, cuman karena begini hasilnya. Ulangi. 3,3. Harusnya dia perbesar. Kenapa malah kecil hasilnya? Harusnya 3 kali. Kenapa Ibu malah kecil ya? Kita sih perbesar SY dan SX. Bekas G. Benar. Kenapa masih yang lain datang dengan G? Biasanya saya pakai G2 aja ya. Supaya enggak bingung. Lagi? Sini. Ambil ulang. Masih kecil. Pemanggilannya sudah benarkah pakai IMG? Meski besar juga. Kenapa malah kecil? Kira kesalahannya ada di mana nih? Coba kita pakai Lena ya. Lena 128. Mungkin karena terlalu besar kininya.
Lena 128. Kenapa malah sih? Malah kecil, Ki. Di mana salahnya nih, Dik? Ya Allah, di sini. Perbesar .n. Ini berarti ganti di sini gini tadi sih. Berefek kah ininya? Atau jangan nih pakai figur ya. Sini enggak ada menampilkannya. Nanti menampilkannya dia di sini IM show. Coba kita menampilkan ini. Yang lain coba juga di rumahnya ya. Nanti sudah share materinya di kolom. Di sini lagi terus ini lagi. Show. Si kecil. Apa ibu hasilnya kecil? Harusnya dia 3 kali lebih besar. Lena 128. Adakah PNG-nya juga? Kecil. Coba kita pakai perbesar 2. Kalau diperbesar 2 dia pakai interpolasi. Itu aja bedanya. Kita pakai perbesar 2 ya. Nah, dari banyak errornya lagi. Perbesar 2. Kenapa nggak mau di kemarin-kemarin ibu bisa di? Tapi nggak mau. Perbesar 2 C, 4,4. Dari masalah di situ. Dari show. Error using. Kalau nggak ada PNG. Ulang lagi pakai T. Nah, ini citra hasilnya kenapa lebih kecil ya? Harusnya dia lebih besar. Coba saya pakai yang keempat. Tidak ada masalah yang sini. Nah, lebih kecil. Nah, ini harusnya dia lebih besar 3 kali. Kemudian kalau diperkecil ini, kita gunakan angka di bawah angka 1. Coba kalau saya pakai di bawah angka 1, tambah kecil. Spasi. Tuh. Undefined function variable G. Variable G. Undefined. Banyak error ya. Nah, ini juga bisa kita kombinasi, diperbesar dan diperkecil. Hasilnya seperti ini. Ya. Harusnya bisa. Nggak tahu apa masalahnya nih.
0, saya pakai 0,4 di sini, terus saya perbesar. Kan define. Nanti Bu cari tahu ya, siapa tahu di MATLAB-nya kalian bisa di jalan ya. Terkadang memang seperti ini MATLAB. Baru pini Bu begini. Mungkin karena sudah istilahnya sudah expire nih, mungkin MATLAB 2017-nya Ibu mau diupdate lagi. Nah, kemudian pencerminan citra. Nah, pencerminan ada dua ya, bisa secara vertikal atas bawah, bisa juga secara horizontal kiri kanan. Ya, jadi yang posisinya ini secara horizontal, yang posisinya tadi dia sebelah kiri jadi sebelah kanan, yang tadi posisinya sebelah kanan jadi sebelah kiri nanti, seperti itu. Nah, kemudian untuk pencerminan ini ada cermin secara horizontal, namanya cermin H.M. Bisa juga secara vertikal. Nah, kalau vertikalnya kita gunakan cermin V.M. Ya, kita cari di sini ada cermin. Ibu mohon maaf ya, dari rotasi 5 error terus sampai perbesarnya. Semoga ini yang cermin tidak error. Ya, karena dia function, jadi kita panggil ya dengan cara seperti ini. Kita panggil dulu, kita baca dulu citra aslinya. Nggak ada PNG, berarti TIFF. Yaitu panggil functionnya, ya cermin H, lalu tampilkan hasilnya. G sama dengan cermin H dalam kurung variabel F yang citra asli tadi, lalu kita tampilkan hasilnya. Semoga bisa. Nah, bisa G. Ya, jadi ini citra pencerminan secara horizontal kiri kanan ya. Tadinya dia menghadap ke kanan, ketika dicerminkan secara horizontal jadinya menghadap kiri gitu. Adapun nestingnya bisa kita lihat di sini. Diambil dulu ukuran citranya, lalu pencerminannya pakai rumus ini untuk horizontal. Nah, jadi horizontal rumus yang kita kenakan itu pada X2 aja atau kolom ya. Horizontal itu kolom. Jadi jumlah kolomnya dikurangi dengan posisi X lamanya atau kolom lamanya ditambah 1. Nah, adapun barisnya tidak diganggu gugat, ya sama aja. Lalu hasilnya kita tampilkan di G, di variabel G. Begitu juga dengan cermin V. V dia secara atas dan bawah. Berarti barisnya yang kita berikan rumus pencerminan, ya diubah key. Yang tadinya dia di bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Pakai rumus ini. Nah, kita jalankan cermin V. Ini tinggal diganti aja. Jadi cermin V. Ini harusnya tidak usah ada IM show ya, karena sudah ada IM show-nya di dalam function-nya ini. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi secara atas dan bawah. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Seperti itu. Pencerminan. Nah, itu terakhir ya materi kita untuk di topik 9 sampai di pencerminan. Ya, yang lain-lainnya ini silakan Anda pelajari secara otodidak aja ya untuk operasi-operasi geometrik yang lain ya. Nah, Ibu tutup dulu ya untuk materi hari ini. Ibu stop record dulu. Tapi karena sudah mau masuk sholat Jumat juga ya. Kita akhiri bisa sebentar pada Jumat kalau selesai nih urusannya Ibu lanjut ke topik 10 ya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena Ibu balap-balap ini di pertemuan terakhir ini karena tanggal 13 kita sudah harus final seperti itu. Jadi bisa dilanjut sebentar setelah selesai urusannya Bu di Manara pada Jumat sekitar. Ya Bu, insya Allah Bu. Iya. Insya Allah Bu, kalau sempat ya.
Ya, makasih banyak ya atas waktunya yang berapa orang Siap, ini Bu. Ya, Bu. kehadirannya, Zulfahnia, Fahmi, Alivia, Ainun, dan Firman. Semoga berkah hari ini. Ibu mohon maaf kalau dari rotasi 5 sama listing perbesaran pengecilannya agak error. Ya, kita coba nanti di MATLAB masing-masing, siapa tahu di MATLAB tak bisa ya. Karena seperti itu memang MATLAB kadang ada yang bisa ya, seperti tadi yang dilaporkan oleh Zulfahnia. Di MATLAB-nya dia tidak bisa, tapi di MATLAB teman-temannya bisa. Seperti itu. Jadi ya memang banyak-banyak bersabar memang kalau kita mengolah atau melakukan pengolahan citra menggunakan MATLAB. Ya, kita akhiri pertemuan di topik 9 ini. Sebentar kita lanjut lagi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa kuisnya, nah ada kuisnya. Soal kuisnya itu jalankan saja perintah-perintah yang ada di dalamnya. Tapi pilih salah satu saja, durasi, penyetelaan juga pilih salah satu, pencerminan juga pilih salah satu aja. Ya, jangan nih semua. Enggak di semuanya gitu betul, Bu. Iya, enggak semua. Maksudnya ini pilih salah satu yang rotasi kan ada 5 tadi. Pilih salah satu Iya, Bu. aja. Ya, 5. salah satu aja. Iya, Bu. Begitu juga penyekalaan, mau perbesar, mau perkecil, terserah tak salah satu aja. Begitu juga pencerminan. Iya, Bu. Ya. Ya, diperhatikan Iya, Bu. karena ini kuis, jadi waktunya cuma 1 hari aja ya. 1 hari. Iya, Bu. Dari sampai tengah malam ini, Bu. Sampai Iya. besok. Jam dulu. Sampai besok. Nah, besok. Oh, Iya. siap, Bu. Oke. Terus apalagi Iya. ini jangan bikin GUI ini, jalankan saja listingnya. Nggak disuruh dibikin GUI, ya. Siap, Bu, karena gue sulit, Bu. Aduh. Iya. Iya, Bu. Susah sekali kalau pakai GUI. Ya, begitu memang. Harus bisa karena kalau mau itu tugas akhir nanti toh harus pakai GUI memang. Ya. Siap. Ya, belajar saja, jangan berhenti belajar. Iya, Bu. Oke, see you Iya, Bu. sebentar lagi ya. Sebentar lagi jam 2 atau jam setengah 3. Baik, Bu. Iya, Bu.